Ingat, tetap di rumah saja, jaga kesehatannya, karena sehat itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga kalian tetap dan selalu sehat dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan bosan-bosan di rumah ya. Ingat, tetap di rumah saja. Kalau kamu ingin keluar rumah bila ada hal yang penting saja. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, kita langsung ke materi seni budaya kita. Materi kita kali ini yaitu tentang seni musik barat. A. Sejarah musik barat. Yang pertama yaitu pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Para ahli meyakini perkembangan musik di barat berawal dari musik Yunani dan Romawi kuno, yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menganggap bahwa musik merupakan salah satu cabang seni yang sangat penting, sehingga timbul anggapan bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berbudi luhur disebut orang musikal. Sebaliknya, orang-orang bodoh dan berbudi rendah disebut orang tidak musikal. Bagi bangsa Yunani, musik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu iringan upacara religius. Yang kedua, iringan upacara kerajaan. Yang ketiga yaitu iringan drama, tari, sastra, atletik, dan hiburan. B. Abad Pertengahan. Abad Pertengahan berada di antara zaman akhir kerajaan Roma dan zaman bangkitnya ilmu pengetahuan dan munculnya berbagai penemuan. Musik yang dulunya terdiri dari satu suara atau monofonik bertambah menjadi beberapa suara atau polifonik. Pada abad ini terdapat perkembangan perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik. Pencetus tulisan musik atau notasi musik ini adalah Guido de Arezzo. Musik abad pertengahan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pada periode permulaan. Pada periode ini musik berkembang sangat lambat dan hanya meneruskan musik pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Periode pertengahan, pada periode ini musik Gregorian mulai berkembang. Periode akhir abad pertengahan. Pada periode ini berkembang musik yang tumbuh di luar gereja, yakni musik duniawi dan musik organum. Pelopor musik pada abad pertengahan adalah Guillaume Dufay dari Prancis dan Adam de la Halle dari Jerman. C. Zaman Renaissance. Renaissance sendiri artinya terlahir kembali. Pada abad ini, perkembangan musik gereja merosot, sedangkan musik duniawi mulai mendapat perhatian dan kedudukan yang makin penting. Instrumen musik dulunya hanya sebagai pengiring lagu, mulai dibuat komposisinya. Instrumen orgel mendapat perhatian di Italia dan Jerman, sedangkan di Inggris lebih memperhatikan instrumen pendahulu piano, yaitu virginal. Komponis terpenting abad Renaissance adalah Frescobaldi, Sandman, dan Bach. Opera mulai berkembang dengan menggunakan permainan solo sebuah instrumen atau solistis dan kor besar.
D. Zaman Barok dan Rokoko. Barok dan Rokoko dipinjam dari dunia arsitektur. Kata barok berarti aneh, penuh hiasan, rumit, dan berbelit-belit, berlebihan, serta memenuhi tempat dan wadah, baik dengan tindakan, gerakan, bunyi, hiasan, maupun warna. Kemajuan pada abad ini terdapat dua aliran yang sifatnya hampir sama. Pada aliran Barok dan Rokoko sama-sama menggunakan ornamentik atau hiasan musik, tetapi pada aliran Barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain, sedangkan Rokoko semua ornamentik dicatat. Masyarakat pada zaman Barok tidak hanya melihat kemanusiaan dan keberadaannya secara seutuhnya sebagai pada zaman Renaissance dengan humanismenya. Masyarakat pada zaman Barok lebih memerhatikan perasaan dan imajinasi. E. Zaman Klasik. Klasik dipinjam dari satu bentuk jenis dalam dunia sastra yang memberi ciri-ciri ketaatan pada kaidah-kaidah formal, bentuk dan struktur komposisi dalam mencapai keseimbangan dan kesempurnaan musik. Abad klasik diawali sepeninggal Bach dan Handel sekitar tahun 1750. Musik zaman klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan peralihan dinamik, crescendo atau descrescendo, perubahan tempo dengan accelerando atau ritardando. Yang kedua yaitu pembatasan nada-nada hias atau ornamentik. Yang keempat, pemakaian akor tiga nada atau triol. F. Zaman romantik. Musik romantik sangat mementingkan perasaan yang subjektif sesuai dengan zamannya romantik. Musik bukan saja digunakan untuk mencapai keindahan nada-nada, tetapi dipergunakan untuk mengungkapkan perasaan, sehingga banyak menggunakan dinamik dan tempo. Sajian musiknya tidak menggunakan nada-nada hias kecuali trill. Komponis-komponis yang terkenal antara lain adalah sebagai berikut: Ludwig van Beethoven dari Jerman, Franz Peter Schubert dari Wina, Francis Frederick Chopin dari Polandia, Robert Alexander Schumann dari Jerman, Johannes Brahms dari Jerman. G. Zaman peralihan. Sesungguhnya zaman kebesaran romantik telah selesai sepeninggal Wagner. Zaman setelah romantik bersifat membelakangi adat kebiasaan pada zaman romantik. Munculnya berbagai unsur gaya yang tegas menunjukkan arah pembaharuan yang berarti revolusi musik. Komponis zaman peralihan menuju modern di antaranya yaitu César August Frank, Gustav Mahler, Peter Ilyich Tchaikovsky, dan Sergei Rachmaninoff. H. Zaman modern. Musik pada zaman modern tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan karena kemajuan iptek yang semakin pesat dan berkembangnya globalisasi dunia yang juga berimbas di perkembangan musik dunia. Salah satu tujuan
Modernisme adalah emansipasi dan pembebasan dari keterbelengguan, keterikatan dasar, dan pembatasan. Komponis zaman modern antara lain Claude Archil Debussy dari Prancis, Bela Bartok dari Hungaria, Maurice Ravel dari Prancis, Igor Fedorovsky dari Rusia, Edward Benjamin Britten dari Inggris. Perkembangan lagu menyesuaikan perkembangan musik pada waktu itu. Kebanyakan lagu-lagu dari zaman Yunani hingga zaman peralihan berorientasi klasik atau berbentuk seriosa dengan iringan musik orkestra. Nah, cukup sampai di situ saja materi Bapak yang Bapak berikan. Minggu depan Bapak akan kasih soal dan materi latihan yang akan kalian kerjakan dari rumah masing-masing. Ingat, tetap di rumah saja, jaga kesehatannya, karena sehat itu mahal. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.